Kau harus istirahat. Ini sudah hampir 48 jam, Nyonya. Aku menatap sekilas Rick yang berjalan di sampingku. Ku percepat langkah sembari memakai jas putihku, lalu menjawab, aku baik-baik saja, Rick. Biar aku belikan makanan untukmu. Tidak perlu. Ini sudah selesai dan sebentar lagi aku akan keluar untuk cari makan, jawabku seraya mengambil posisi duduk di kursi ruang tunggu dekat ICU. Rick duduk di sebelahku selagi aku mulai berkutat mencatat beberapa hal di kertas yang kupegang. Aku harus memberikan catatan itu kepada para perawat agar mereka menyiapkan obat-obat yang diperlukan untuk salah satu pasien yang baru saja selesai kutangani. Kau belum makan sama sekali selama belasan jam, belum tidur juga. Setelah selesai operasi, kau hanya mandi dan ganti baju, lalu harus tetap kembali bekerja seperti ini, kata Rick. Mau bagaimana lagi? Hari ini jadwalku masuk pagi. Kau bisa pingsan, Nyonya. Kurasa seniormu pun akan memaklumi jika kau pulang dan tidur, karena semalam kau tetap bekerja sampai pagi untuk mengoperasi Pak Elliot. Bukankah itu sama saja seperti kau masuk malam? Aku berhenti menulis, lalu memberikan kertas pada perawat yang menunggu di dekatku. Setelah selesai bicara dengan sang perawat dan dia beranjak pergi, aku pun kembali menatap Rick. Aku tidak bermaksud terlalu percaya diri, tapi sepertinya ada yang salah denganmu, ujarku pada Rick dengan kedua mata yang memicing. Kenapa kau perhatian dan peduli sekali padaku? Kenapa lagi? Karena kau istri bosku. Begitukah? Atau jangan-jangan, kau menyukaiku? Rick langsung mengerutkan kening. Jujur, aku hanya bergurau saja mengatakan itu. Sengaja aku bicara yang tidak-tidak untuk mengalihkan pembicaraan agar Rick berhenti mengoceh soal istirahat dan makan. Kau memang cantik, Nyonya. Tapi, aku tidak menyukaimu, jawabnya. Aku berdeci pelan dan tersenyum konyol. Sambil menyikut lengan Rick, kulontarkan gurauan, kenapa kau tidak menyukai wanita cantik, Memangnya kau gay? Rick terdiam. Aku pun ikutan terdiam saat dia menatapku dan aku menatapnya. Kukerjapkan kedua mataku beberapa kali, merasa heran mengapa dia tidak bicara apa-apa lagi untuk merespons gurauanku. Kupikir respons yang wajar adalah, dia sedikit menyangkal dan mempertegas kalau dia bukan gay. Tapi dia malah diam. Diamnya pun juga bukan karena tersinggung pada gurauanku, melainkan diam karena seperti membenarkan apa yang aku katakan. Astaga, Rick. Kau benar-benar gay? Tanyaku syok. Rick berdeham pelan dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Biseksual. Aku juga tetap menyukai wanita, kok. Aku pun menutup mulutku dengan kedua telapak tangan, menatap Rick dengan kedua mataku yang masih sedikit membulat karena kaget. Maksudku, aku tidak akan menghakimi orientasi seksual yang dimiliki Rick. Hanya saja, aku tak menyangka kalau akhirnya aku tahu mengapa dia tetap melajang sampai usianya hampir kepala 4. Dunia memang agak gila belakangan ini. Beberapa pria tampan dan bertubuh bagus seperti Rick, ternyata menyukai sesama pria. Tuhan, beruntung ketampanan dan seluruh aura maskulin yang dimiliki Elliot tidak membuatnya belok. Gay. Mengapa bisa-bisanya aku tak menyadari kalau kau gay? Gumamku masih tak menyangka. Biseksual, Nyonya. Ya, tapi tetap saja. Walaupun kau menyukai wanita, kau juga bisa menyukai pria. Ya ampun, aku syok, candaku sembari memasang ekspresi dramatis dan mengelus dadaku sendiri. Reaksi syokmu membuatku tersinggung. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku terkekeh pelan sambil menepuk-nepuk punggungnya. Rick menghela napas. Dia menegakkan posisi duduknya, lalu bertanya, apakah sekarang aku sudah boleh masuk ke ruang ICU untuk melihat Pak Elliot? Boleh. Tapi, maksimal 10 menit saja. Kondisinya masih belum stabil sama sekali, sehingga tidak boleh sembarangan berada di dalam. Rick belum sempat merespons ucapanku, sebab ketika kami masih saling beradu tatap dan bicara,
tiba-tiba sebuah kantong disodorkan kepadaku oleh orang yang entah sejak kapan sudah berdiri di hadapan kami. Aku pun sedikit mendongak untuk menatap pria bermantel krem yang ternyata adalah Louis. Tadi pagi-pagi sekali saat aku baru keluar dari ruang operasi, aku memang sempat bertemu dengan Louis. Namun, setelah Rick mengucapkan sesuatu yang seperti ancaman pada Louis, aku menyuruh Rick untuk pergi, sementara Louis malah ikutan pergi juga dengan berkata kalau dia ingin ke kamar rawat ibunya. Aku membelikan sarapan untukmu, kata Louis sembari sedikit menggerakkan kantong yang dia sodorkan padaku. Ketika Louis menggerakkan kantong itu sebagai isyarat agar aku menerima, sungguh mengingatkanku pada Elliot. Cara mereka melakukan hal tersebut mirip sekali. Jika aku tidak langsung menerima sesuatu yang Elliot sodorkan, pasti Elliot selalu menggerakkannya sedikit untuk mengisyaratkan padaku bahwa aku harus segera menerima. Kau tidak perlu repot-repot, Louis, kataku. Tadi aku membelikan makanan untuk ibuku, sekalian kubelikan untukmu. Aku tahu kau belum makan. Jadi, makanlah dulu. Rick yang ada di sebelahku, kini berdiri dari duduknya. Dia menatap Louis dari atas ke bawah dengan tatapan yang agak mengintimidasi. Sejenak setelah itu, Rick berbalik dan melangkah menuju pintu ruang ICU tempat Elliot berada. Setelah kepergian Rick, Louis mengambil posisi duduk di sebelah kiriku. Aku pun menatapnya dan mengucapkan terima kasih atas makanan yang dia berikan. Kantong yang diberikan oleh Louis berisi seporsi burrito dan puding kecil. Untuk menghargai pemberiannya, apalagi saat ini dia duduk di sebelahku, aku pun mulai memakan burrito itu. Aku minta maaf atas apa yang terjadi pada Elliot, kata Louis. Aku masih mengunyah potongan burrito di mulutku selagi pandanganku tertuju padanya. Wajah Louis yang agak pucat itu terlihat lelah, ku yakin dia pun belum tidur semalaman penuh. Ada suratan penyesalan dan rasa bersalah yang terpampang jelas di mata coklatnya. Kutelan makanan di mulutku. Sembari sedikit menunduk untuk menatap burrito yang kupegang, aku pun menjawab, bukan sepenuhnya salahmu. Dia menyelamatkanku. Aku terdiam. Kalau dia tidak menyelamatkanku, dia akan baik-baik saja. Ini memang salahku. Tanganku melipat bagian bawah bungkus burrito, lalu aku hanya menatap Louis sekilas saja sebelum kembali mengalihkan pandangan. Apa yang mau aku katakan pun aku bingung. Aku memang sangat panik dan khawatir pada keadaan Elliot yang mengalami insiden mengancam maut mengerikan begini, tetapi juga tidak punya hak untuk menyalahkan Louis. Sebab, saat kecelakaan itu terjadi pun aku melihat kalau jelas-jelas Elliot sendiri yang menghampiri Louis untuk menyelamatkannya. Kupikir dia membenciku. Seharusnya biar aku yang tertabrak, lantas dia bisa puas melihatku menderita. Aku menghela napas pelan mendengar ucapan Louis. Kau sungguh tidak mengenal Elliot. Elliot adalah orang yang selalu memperhitungkan tindakan, dan dia cukup pandai memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dari tiap tindakan yang dia lakukan. Kalaupun dia memang membencimu dan ingin kau menderita, inilah cara yang dia lakukan untuk membuatmu menderita. Karena terkadang, Elliot juga manipulatif ulung. Apa maksudmu? Elliot mengambil keputusan untuk menyelamatkanmu, sebab dia tahu kau akan sangat menderita karena merasa bersalah, menyesal, merasa berhutang budi, dan menderita oleh rasa bersalahmu. Louis bungkam. Aku pun menoleh pada Louis untuk menatapnya, lalu tersenyum dan melanjutkan, tapi, semua itu hanya kemungkinan yang tidak benar. Elliot tidak mungkin berpikir spontan tentang itu sebelum dia lari ke tengah jalan untuk melindungimu. Dia melindungi dan menyelamatkanmu karena dia memang tulus melakukan hal tersebut untuk saudara kembarnya. Aku tahu itu. Louis tetap bungkam, menatapku dengan kedua matanya yang mulai memerah karena menahan air mata. Walaupun dia terlihat sangat keras dan penuh dendam, tapi aku yakin dia tidak pernah membencimu, Louis. Louis menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Dia sedikit membasahi bibirnya dengan lidah,
lalu menatap ke arah pintu koridor pendek untuk ke pintu ruang ICU. Aku menghabiskan makananku dalam keheningan. Sampai ketika aku hampir selesai memakan puding, salah seorang dokter magang yang berjaga di IGD muncul dan mendatangiku. Katanya ada pasien dengan cedera kepala yang baru saja tiba di IGD dan harus ditangani. Aku pun terpaksa harus beranjak, sehingga aku langsung berpamitan pada Louis. Semua pekerjaanku berjalan dengan baik sampai jam makan siang, walaupun rasanya aku sudah mau tumbang karena sangat kelelahan. Pukul 11:30, Rick menjemput Evan dan Ervin dari apartemen untuk dibawa ke rumah sakit, karena Nenek Berta menelepon dan bilang bahwa mereka tidak berhenti menangis mencariku dari pagi. Maka dari itu, mereka akan makan siang denganku di kafetaria rumah sakit. Nanti setelah selesai makan siang, Rick bisa mengantar mereka lagi untuk pulang ke apartemen. Ya ampun, anak ibu. Ujarku pada Evan dan Ervin setelah Rick membawa mereka ke ruang tunggu dekat ruang ICU. Sekitar 15 menit yang lalu, aku memang baru dari ruangan Elliot untuk memeriksa keadaannya. Sementara tangan kiriku menahan Ervin yang berada di gendonganku karena dia menangis dan minta digendong, tangan kananku bergerak untuk mengelus-elus rambut Evan saat Evan merapat ke kakiku. Ibu hilang, tidak ada di rumah, kata Evan, ayah hilang juga. Maaf, sayang. Semalam ibu tidak bisa pulang, ujarku dengan perasaan yang sangat tidak tega mendengar Evan bilang begitu. Padahal, kemarin aku tidak istirahat seharian agar bisa tetap pulang walaupun terlambat demi anak-anakku, tetapi ternyata aku tidak pulang sama sekali dan membuat anak-anakku mencariku begini. Setelah tangisan Ervin mulai berhenti, aku pun menurunkannya dari gendongan. Kuajak mereka untuk berjalan menuju lift agar kami bisa segera makan siang. Akan tetapi, saat aku baru saja menggandeng tangan anak-anakku, dua orang paruh baya datang dan langsung berpapasan denganku. Itu ayah dan ibunya Elliot dari New York, alias kedua mertuaku. Aku tidak tahu harus merasa senang melihat mereka, atau justru sedih ketika kusadari ibu mertuaku pasti sangat terpukul dan panik saat mendengar kabar tentang apa yang terjadi pada putra kesayangannya. Lily. Wanita yang mengenakan gaun sebetis itu menghampiriku dan langsung memberikan pelukan yang sangat erat namun hangat. Akhirnya aku melihatmu lagi. Kau pergi lama sekali, nak. Tentu aku langsung membalas pelukannya, terutama ketika mendengar suara lembutnya yang terdengar seperti menahan tangis. Maaf, ibu. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Maafkan aku. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan pelukannya dan menangkup wajahku. Aku sedikit menunduk sambil tersenyum saat ibu mertuaku itu mencium dahiku berkali-kali. Kuyakin dia sudah ingin menanyakan Elliot dan pastinya ingin langsung melihat keadaan Elliot, tampak dari bagaimana wajahnya yang panik dengan mata yang sembab. Dia pasti menangis karena mengkhawatirkan putranya sepanjang penerbangan dari New York. Akan tetapi, Ervin merengek sambil menarik-narik bagian bawah jas putihku. Suara rengekan itulah yang membuat kedua mertuaku langsung menunduk untuk menatap dua anak kembar yang berdiri di sampingku. Apakah bocah-bocah ini adalah cucuku? Tanya ayah mertuaku sambil tersenyum lebar. Ibu mertuaku terlihat sangat tak menyangka. Dia membungkuk untuk mengelus rambut Ervin, kemudian mendekat pada Evan dan menggendongnya sambil bergumam, cucuku. Sementara itu, Ervin pun digendong oleh ayah mertuaku. Aku paham betul jika Evan dan Ervin tidak langsung merasa nyaman pada orang yang baru pertama kali mereka temui. Sudah kuantisipasi kalau mereka akan menangis. Namun ternyata, hanya Ervin yang menangis karena digendong oleh kakeknya. Evan justru terlihat tenang, bahkan seperti nyaman dan tidak berontak sama sekali ketika dipeluk dan dicium oleh neneknya. Aku pun mengambil alih Ervin karena dia terus berontak dan merengek, lalu aku membujuk Ervin untuk tenang dengan memperkenalkan bahwa dua orang tua yang ada di hadapan kami adalah kakek dan neneknya. Mata dan wajah mereka sangat mirip dengan Elliot,
kata ibu mertuaku sembari mengusap-usap rambut Evan yang dia gendong. Dia menangis, tampak sangat terharu bisa bertemu cucu-cucunya. Melihat Evan dan Ervin untuk pertama kalinya berinteraksi dengan kakek dan nenek mereka, aku merasa sangat tersentuh. Seharusnya ini sedikit mengurangi kesedihanku ketika memikirkan Elliot, tetapi ternyata, aku malah makin sedih. Bagaimana Evan mau dipeluk oleh neneknya dan bagaimana pipi Ervin dicubit dengan gemas oleh kakeknya, aku berharap Elliot bisa melihat semua ini. Elliot yang selalu bilang bahwa Claire Wesley akan sangat senang jika bertemu cucu kembarnya. Beberapa hari yang lalu pun aku juga mendengar bagaimana Elliot memprediksi bahwa ibunya pasti akan menangis jika melihat Evan dan Ervin. Ternyata, Elliot memang benar. Aku sungguh berharap dia bertahan dan segera sadar, agar dia bisa tahu betapa bahagia ibunya bertemu dengan anak-anak kami. Lily, aku ingin melihat putraku, ujar ibu mertuaku kemudian. Bagaimana kondisinya? Biarkan kami masuk dan melihat Elliot, timpal ayah mertuaku. Elliot ada di ruang ICU, tadi pagi operasinya baru selesai, jawabku sembari menunjuk ke arah koridor pendek menuju pintu ruang khusus ICU yang jaraknya sekitar 3 meter dari ruang tunggu. Elliot terluka parah. Kondisinya masih sangat kritis sekarang. Astaga, putraku yang malang. Hanya satu orang yang boleh masuk ke ICU untuk menjenguk, jadi sebaiknya bergantian saja. Ayah mertuaku mengangguk singkat pada istrinya, mengisyaratkan kalau dia mengalah dan mempersilakan istrinya untuk menjenguk duluan. Ibu mertuaku pun menurunkan Evan dari gendongannya. Dan sebelum dia beranjak untuk ke ruang operasi, seorang wanita yang mengenakan piyama pasien rumah sakit, muncul di dekat kami. Aku terdiam karena tahu kalau itu adalah Evelyn Sinclair, ibunya Louis yang memang masih dirawat di rumah sakit ini karena hipertensi akut. Aku tak tahu bagaimana dia bisa berada di sini, tetapi seharusnya dia istirahat total dan tidak boleh keluar dari kamar rawatnya. Dokter Lily, bisakah aku bertemu dengan Elliot? Tanya wanita itu. Ibu mertuaku menatapku dengan sedikit bingung, tatapannya seolah bertanya, siapa wanita ini? Pasti karena dia memang tidak tahu dan belum pernah melihat wajah ibu kandung Elliot, walaupun tempo hari Elliot menceritakan padanya bahwa dia telah bertemu dengan wanita yang membuangnya. Namun di saat situasi sedang seperti ini, aku mempertimbangkan banyak hal dan tak tahu harus mulai dari mana memberitahu soal siapa Evelyn Sinclair. Aku bahkan kebingungan apakah harus tetap menyebut ibunya Luz atau ibu mertua. Aku hanya terbiasa menggunakan panggilan ibu dan ibu mertua untuk Claire Wesley. Beberapa saat kemudian, ibunya Louis menatap kedua mertuaku yang masih berdiri di hadapanku. Cukup lama wanita berpakaian piyama rumah sakit itu menatap ayah mertuaku, entah apa alasannya. Ibu. Sebuah suara bariton muncul dari arah lift. Aku pun langsung menoleh. Itu Louis. Dia berjalan cepat menghampiri ruang tunggu dekat ICU tempat kami semua berada, mungkin lebih tepatnya menghampiri ibunya. Apa yang ibu lakukan di sini? Ayo, kembali ke kamarmu. Sudah diberitahu oleh perawat, kau tidak boleh keluar. Tegur Louis dengan penuh kelembutan namun juga tegas sembari merangkul ibunya. Louis, ibu ingin melihat Elliot. Louis tidak menghiraukan permohonan ibunya. Dia tetap membawa ibunya pergi setelah menatapku sejenak. Kupikir ibu mertuaku langsung peka dan menyadari siapa wanita tadi. Dia menghela napas, lalu raut sedih dan prihatin terpampang jelas di wajahnya saat dia memerhatikan Louis dan ibunya yang menjauh di ujung koridor. Aku tidak dapat memastikan apakah ini hanya kesalahan pikiran dan perkiraan saja atau memang benar. Namun tadi, ketika ayah mertuaku bertatapan selama beberapa saat dengan ibunya Louis, ayah mertuaku langsung buang muka. Raut wajah tegas ayah mertuaku itu juga mendadak berubah, seperti sudah lama tidak melihat seseorang, lalu terperangah melihat orang itu ada di hadapannya.
Karena satu dan lain hal dari sorot matanya, dia juga terlihat khawatir dan was-was dengan keberadaan orang tersebut. Tapi, mungkin aku hanya asal terka saja dan salah mengartikan ekspresi orang karena sebenarnya aku sedang sangat kelelahan. Bukankah kedua mertuaku memang belum pernah mengenal siapa ibu kandung Elliot? Tidak mungkin ayah mertuaku mengenal Evelyn Sinclair, kan?